Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam membahas masalah munakahat, menyempurnakan hidup dengan munakahat dan meningkatkan kualitas generasi muslim. Munakahat dari kata nakaha berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menghimpun atau mengumpulkan. Sahabat yang beriman, menikah sesuatu yang menjadi naluri bagi manusia dalam rangka untuk meneruskan keturunannya. Banyak firman Allah dan banyak hadis Rasulullah yang menyatakan tersebut. Seperti di dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Sahabat yang beriman, banyak juga dari hadis-hadis Rasulullah tentang perintah untuk melaksanakan pernikahan. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah tersebut. Sahabat yang beriman, tujuan daripada pernikahan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan sebuah hubungan rumah tangga yang samawa, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi sebuah keluarga akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam pelaksanaan pernikahan ada bermacam-macam hukum pernikahan, dari yang sunnah, wajib, makruh, dan haram. Tergantung situasinya atau keadaannya yang menyebabkan hukum pernikahan itu bisa menjadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi bagi para pelakunya. Contoh misalnya, jika seseorang di dalam menikah itu tujuannya adalah untuk menyakiti daripada calon mempelai perempuannya atau sebaliknya, maka itu hukumnya haram. Baiklah, di samping itu, pernikahan akan menjadi syah jika memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Yang termasuk rukun daripada pernikahan itu diantaranya adalah satu, harus ada calon mempelai. Calon mempelai di sini artinya harus ada calon mempelai laki-laki dan juga harus ada calon mempelai perempuan. Termasuk wali nikah. Wali nikah itu juga adalah termasuk rukun daripada pernikahan. Wali nikah itu diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan. Karena seorang laki-laki tidak memerlukan wali di dalam pernikahan. Tetapi seorang perempuan harus ada wali di dalam pernikahan. Jika tidak ada wali maka tidak sah. Wali itu terbagi dari beberapa hal. Yang pertama wali nasab. Wali nasab itu wali yang berasal dari hubungan darah. Yang pertama adalah ayah dari mempelai perempuan. Ayah ini adalah ayah kandung. Yang kedua kakek. Kakek dari pihak ayah. Yang ketiga saudara laki-laki, baik laki-laki kandung maupun seayah. Yang keempat adalah paman. Paman itu saudara ayah, baik kakak ayah maupun adik ayah. Jika tidak terpenuhi semuanya, maka kemudian bisa menjadi wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim yaitu penghulu petugas pemerintah yang ditugaskan untuk menjadi wali hakim.
Wali hakim dapat dipilih jika wali nasab tidak ada semuanya, baik ayah, kakek, saudara laki-laki maupun paman. Jika tidak ada semuanya, baru kemudian dicari wali hakim dari penghulu tersebut. Kemudian, syarat dari seorang wanita yang dinikahi itu yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi, maksudnya adalah satu, mahram karena keturunan, mahram karena sepersusuan, mahram karena pernikahan, mahram karena memiliki pertalian dengan istri atau dikumpulkan atau dimadu. Jadi ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi syarat seorang perempuan itu bukan dari golongan mahram. Sekali lagi, mahram itu ada 4 karena faktor keturunan saudara. Mahram karena sepersusuan. Yang ketiga, mahram karena pernikahan. Yang keempat, mahram karena memiliki pertalian dengan istri atau mengumpulkan 2 saudara. Misalkan istrimu dengan adik iparmu itu tidak boleh karena itu menjadi mahram karena dengan istrimu. Mahram karena dikumpulkan. Contoh, seseorang yang mahram karena sepersusuan. Jika seseorang itu disusui oleh ibu yang sama walaupun tidak ibu kandungnya, maka itu menjadi mahram karena sepersusuan. Etika dan sunnah di dalam nikah. 1. Memelihara kesucian diri dalam pergaulan karena pernikahan adalah ikatan yang suci. Yang kedua, mengadakan walimatul urus meski hanya dengan seekor kambing. Yang ketiga, memudahkan orang agar mengetahuinya. Selanjutnya, etika dan sunnah nikah yang dalam proses ijab kabul disertai khutbah nikah dan doa mempelai, di mana doanya itu berisi kalimat barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fil khair, yang artinya itu berkah kepada kamu dan berkah kepada kalian dan berkah kepada semuanya di dalam kebaikan. Yang keenam, setelah sah menjadi pasangan suami istri, mempelai pria sangat disarankan untuk memegang ubun-ubun istrinya sambil membaca doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Itu diantara etika dalam pernikahan. Etika yang lain adalah mohon doa. Doa mohon diberi keturunan yang sahih, yang soleh, yang baik. Contoh, Rabbi habli minas sholihin. Itu diantara etika-etika dalam pernikahan. Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang berisi tentang pengertian dan tujuan pernikahan. Yang kedua, sahnya perkawinan. Yang ketiga, pencatatan perkawinan. Yang keempat, tentang akta nikah. Yang kelima, tentang kawin hamil. Itu ada peraturannya yang bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sahabat yang beriman, anakku yang berbahagia, di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ya. Kemudian yang berkaitan dengan perkawinan itu ada istilah dengan talak. Yang kedua ada istilah rujuk. Yang keempat ada istilah iddah. Yang keempat ada istilah waris. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu sesuatu yang sangat suci. Oleh karena itu bisa membina tali silaturahim antar dua keluarga. Bisa menenteramkan hati dan menenangkan pikiran. Dan bisa menyalurkan hajat biologis, terhindar dari penyakit kelamin, dan cara yang diridhoi oleh Allah di dalam mendapatkan keturunan, serta memupuk rasa tanggung jawab membina keluarga. Anakku yang berbahagia, demikianlah pertemuan kali ini, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di dalam deskripsi
di dalam deskripsi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.